Baik, selamat siang teman-teman. Siang Ibu. Ya, Siang, Bu. gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Sehat sehat. Ibu. Iya, alhamdulillah. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua kita, gitu ya. Minggu lalu, kita sempat, pendahuluan tentang analisis struktur statis tertentu, gitu ya. Dan juga kemarin sudah sempat, sekilas tentang RPS, analisis struktur statis tertentu, gitu ya. Di sini kamu bisa tahu bahwa di minggu pertama kemarin kita mengetahui tentang bagaimana struktur statis tertentu, baik dari kondisi konsep dasarnya maupun dari kondisi geometri dari statis tertentunya, gitu ya. Kemudian untuk yang hari ini kita akan mulai masuk ke dalam metode yang pertama, di mana metode itu adalah metode beban satuan atau biasa kita kenal dengan metode unit load. Dan di metode unit load ini, khusus untuk pertemuan hari ini adalah tentang struktur balok. Jadi kita akan melihat bagaimana si metode unit load tadi bekerja pada struktur balok, gitu ya. Dan kita bisa tahu bagaimana cara menentukan atau menghitung deformasi yang terjadi pada struktur balok tersebut dengan menggunakan metodenya unit load, gitu ya. Kita mulai masuk ke dalam materi unit load untuk balok. Gitu. Nah, di metode unit load balok ini untuk struktur statis tertentu, kalian diharapkan nanti bisa menganalisis balok struktur statis tertentu dengan menggunakan metode beban satuan atau unit load, di mana dari menganalisis atau struktur balok ini, kamu nanti bisa tahu bagaimana prinsip kerja dari metode unit load, dan juga kalian bisa tahu bagaimana menentukan yang namanya lendutan dan rotasi yang terjadi di struktur baloknya. Semua dengan menggunakan metode yang pertama di statis tertentu, yaitu metode beban satuan atau metode unit load. Gitu ya. Kemudian, di sini untuk metode unit load sendiri atau beban satuan, metode ini pertama kali dikenalkan sama John Bernoulli pada tahun 1717, di mana metode ini juga punya prinsip kerja bahwa yang namanya kerja atau work didapatkan dari hasil perkalian gaya dengan simpangan. Nah, ketika teman-teman dengar kata hasil perkalian gaya dengan simpangan, yang terlintas sama teman-teman itu apa? Momen, Bu. Momen, betul. Jadi di sini untuk prinsip kerjanya si metode unit load, kita harus bisa menentukan momen yang terjadi di strukturnya, yang bekerja di strukturnya dengan arah gaya yang ditinjau. Jadi kita harus menentukan momennya, kemudian kita juga harus menentukan arah gaya dari momen tersebut. Gitu ya. Itu adalah prinsip kerja dari metode unit load balok. Kemudian sebelumnya teman-teman di sini harus bisa menentukan dulu struktur yang kita akan hitung deformasinya itu merupakan struktur statis tertentu atau struktur statis tertentu. Kenapa? Karena untuk metode unit load harus digunakan untuk struktur statis tertentu. Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah kamu harus tahu reaksi yang terjadi di baloknya itu jumlahnya 3N atau tidak. Kalau reaksinya sama dengan 3N, maka dia bisa dibilang struktur statis tertentu. Kalau reaksinya lebih besar dari 3N, maka dia merupakan struktur statis tertentu. Nah, kalau kamu misalnya R itu apa, Bu? Reaksi-reaksi yang terjadi di tumpuan strukturnya.
N itu apa? N itu adalah jumlah dari batangnya. Jadi kamu harus bisa menentukan mana reaksi dari strukturnya, mana jumlah batangnya. Gitu ya, supaya kamu bisa tahu mana struktur statis tertentu, mana yang struktur statis tertentu. Ketika teman-teman dapat strukturnya adalah statis tertentu, berarti kalian cukup menyimpulkan bahwa struktur balok ini merupakan struktur statis tertentu sehingga tidak dapat dikerjakan dengan metode beban satuan. Seperti itu ya. Kalau reaksinya sama dengan 3N dan dia strukturnya merupakan statis tertentu, berarti teman-teman bisa mulai melakukan analisis deformasi dari strukturnya. Gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ini adalah sebuah balok yang dibebani oleh P1 dan P2. Di mana P1, P2 ini nanti akan memunculkan yang namanya internal stress. Atau S besar. Kita anggapnya seperti itu. Di sini internal stress tadi akan membentuk yang namanya lendutan, melengkungkan dari batangnya. Gitu ya, di mana nilai yang paling besar bisa dilihat tepat di bawah titik bebannya. Kemudian kalian juga akan melihat bahwa akibat internal stress tadi, kalian akan mendapatkan yang namanya serat terkecil dari baloknya. Ini, serat terkecilnya. Serat terkecil di sini disebutkan bahwa suatu saat dia akan menekan strukturnya, menekan seratnya, atau menarik seratnya. Terjadi penekanan struktur berarti dia menjadi pendek, lebih pendek seratnya, atau terjadi penarikan dari seratnya, jadi dia lebih panjang. Gitu ya. Maka dari situ nanti kalian bisa tahu berapa besarnya lendutan ataupun rotasi yang bekerja di strukturnya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke. Bu, mau nanya, Bu. Ya, Noval. Itu kan tadi untuk yang R sama dengan 3N sama R lebih dari 3N. Nah, ada kemungkinan nggak sih, Bu, itu kurang dari 3N? Oke. Kalau misalnya Naufal dapat nilai reaksinya kurang dari 3N, dia merupakan struktur statis tertentu, hanya kestabilannya kurang. Gitu ya. Jadi kamu bisa menyimpulkan bahwa struktur itu adalah struktur statis tertentu yang tidak stabil. Gitu. Karena batas struktur dianggap sebagai statis tertentu dan stabil adalah nilai reaksinya yang sama dengan 3N. Tapi kalau dia kurang, dia statis tertentu, tapi dia tidak stabil. Gitu ya, Naufal? Berarti buat pakai metode ini masih bisa ya, Bu? Ya, masih bisa. Selama reaksinya maksimal 3N saja. Gitu ya, sama nilainya. Gitu, Naufal? Ada lagi? Iya, Bu. Oke. Kemudian di sini tadi kita akan menentukan yang namanya deformasi dari strukturnya. Kalian sudah tahu deformasinya itu adalah yang pertama adalah lendutan. Nah, lendutan ini didapatkan dari integral 0 sampai ke L, M besar dikali M kecil per EI dx, di mana M besar itu adalah momen lentur yang diakibatkan beban asli atau beban luar. Jadi kamu bisa tahu bahwa satu struktur punya beban asli berapa. Kamu hitung nilai momennya. Kemudian dikali M kecil, dia adalah momen lentur akibat beban satu satuan atau beban virtualnya, di mana metode beban satuan ini adalah beban virtual. Jadi kamu menghilangkan beban asli, mengganti beban aslinya dengan beban satu satuan. Gitu ya. Kemudian deformasi yang kedua adalah rotasi, di mana rotasi tadi untuk mencari nilainya adalah rotasi sama dengan integral 0 sampai ke L dikali M besar, dia adalah momen akibat beban asli, dan M kecilnya adalah momen akibat beban satu satuan yang berbentuk momen couple. Gitu ya. Jadi kalau di lendutan tadi berbentuknya arah vertikal ataupun arah horizontal, kalau yang rotasi ini momen lentur akibat satu satuannya berbentuk momen couple. Gitu ya. Kemudian
Langkah-langkah untuk menyelesaikan metode unit load gimana? Pertama, kalian diminta untuk menentukan dulu momen yang terjadi akibat beban asli atau beban luarnya. Kedua, setelah momen akibat beban aslinya didapat, hilangkan beban aslinya, kemudian kalian diminta untuk menghitung momen yang terjadi akibat beban satu satuan di titik yang akan dicari lendutan atau rotasinya. Jadi tergantung kalian akan mencari lendutan atau rotasi. Nah, itu akan menentukan bentuk dari beban satu satuannya. Vertikal, horizontal, atau berbentuk momen couple. Gitu ya. Yang ketiga, setelah momen-momennya didapat, baik akibat beban asli maupun beban virtual satu satuan, kalian bisa menentukan atau mencari yang namanya lendutan dan rotasi berdasarkan rumus persamaan 2.1 tadi dan 2.2. Gitu ya, persamaan untuk lendutan dan persamaan untuk rotasi. Contohnya gini, ada satu balok cantilever AB dengan beban terpusat di titik P di sini dan panjangnya adalah L, di mana nilai EI-nya adalah konstan. Nah, kalian diminta untuk menghitung lendutan di titik B dan rotasi di titik B. Berarti kalian bisa menggunakan langkah-langkah yang ada di sini. Langkah pertama, harus mencari momen akibat beban asli. Nah, kalau mencari momen akibat beban asli, berarti kamu bisa gambarkan dulu nih. Struktur aslinya. Itu kan, panjangnya adalah L, A, dan B. Kemudian, karena kita diminta untuk menghitung momen, berarti langkah pertama sebelum menghitung momen, kalian harus menghitung reaksi perletakan. Yang namanya reaksi perletakan untuk cantilever, kita pakai syarat kesetimbangan yang mana? Pakai yang mana? Kalau buat perletakan yang secara vertikal itu PA sama dengan P, Bu. Sigma V sama dengan 0, Sama V sama gitu kan? Ya. Reaksi kesetimbangannya. Jadi kita harus tahu semua yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah. Sekarang yang kita misalkan reaksi perletakan itu ada di titik mana? Bu. Di titik A. Berarti kita misalkan bahwa RVA itu ke arah atas. Yang ke arah bawah ada siapa? Ada P. Bu. P. Betul. Jadi reaksi vertikal di titik A adalah P, nilainya arahnya ke atas. Gitu ya. Kemudian reaksi perletakan sudah kita gambar di sini. RVA. Kemudian kita diminta untuk menghitung momen. Berarti kalau menghitung momen, yang memungkinkan punya momen di tumpuan mana? Di titik apa? A, Bu. Di titik A. Gitu kan? Tapi ingat, untuk metode unit load, kita harus melakukan arah tinjauan dari momen. Karena kita mau menghitung momen di titik A, maka kita harus melakukan tinjauan momen dari mana? Dari titik B menuju ke A, yang jaraknya adalah X. Kenapa X? Karena kita nggak tahu nanti dia berhentinya di jarak berapa. Gitu ya, sehingga kita bisa tuliskan di sini MX sama dengan min PX. Gitu ya. Berarti kita sudah dapat momen akibat beban asli. Kemudian langkah kedua, menghitung momen akibat beban virtual. Kita tambahkan, kita gambar strukturnya, AB, beban aslinya dihilangkan karena kita mau menghitung lendutan, berarti kita taruh beban virtual satu satuan di titik B. Sehingga kita punya reaksi perletakan juga, sigma V sama dengan 0, berarti RVA sama dengan 1 arah ke atas. Untuk struktur yang kedua, berarti MX kecil, M kecil, sama dengan min 1 1 dikali X. X. Betul.
Kemudian kita hitung apa? Lendutan di titik B. Berarti lendutan di titik B adalah integral 0 sampai ke L, mx besar dikali mx kecil per EI dx. Gitu kan? Sehingga di sini integral 0 sampai ke L, karena panjang bentangnya adalah L, mx besar adalah min px dikali min 1x atau min x per EI dx. Sehingga integral 0 sampai ke L px kuadrat per EI dx. Kita integralkan, berarti dia ada sepertiga px pangkat 3 dengan batasan 0 sampai ke L. Sehingga setiap x diganti dengan L. Berarti PL pangkat 3 per 3 EI. Arahnya kemana? Karena perletakan satu satuan pada virtual, beban virtual ke arah bawah, maka setiap nilai lendutan bernilai positif, arahnya harus ke bawah. Ya, kemudian di sini kalian diminta untuk menghitung rotasi yang terjadi di titik B. Berarti di sini kalian buat lagi strukturnya. Kemudian dengan beban aslinya untuk didapatkan yang namanya momen akibat beban asli. Meskipun tadi kalian juga sudah hitung momen akibat beban aslinya. Berarti di sini kalian hitung lagi reaksi perletakannya. Kemudian di sini kalian sudah dapat bahwa sigma V sama dengan 0, setiap yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah. Gitu ya. Berarti di sini yang ke atas ada RVA, yang ke bawah ada P, sehingga kita bisa tahu bahwa RVA-nya masih sama seperti pada saat kalian menghitung lendutan tadi. RVA sama dengan P. Kemudian, karena kita diminta untuk menghitung rotasi, berarti di sini kalian gambar lagi strukturnya, kemudian ada titik B dan titik A, karena rotasi itu adalah beban virtualnya berbentuk momen koppel satu satuan, maka kita misalkan bahwa momen koppel satu satuannya ke arah searah jarum jam sebesar satu satuan. Berarti di sini kalian harus bisa menghitung dulu momen akibat si beban virtualnya. Oh ya, sebelumnya kalian juga harus menghitung momen akibat si beban asli. Berarti tinjauannya adalah dari sini, dari B menuju ke A. Sehingga M akibat beban asli sama dengan min PX. Sama seperti momen akibat beban asli di pada saat kalian menghitung lendutan tadi. Gitu ya. Kemudian rotasi di sini kalian sudah punya momen beban virtual momen koppel sebesar satu satuan, maka kalian juga harus melakukan tinjauan arah momen dari B menuju A sebesar jarak X. Gitu ya. Nah, berarti di sini kamu bisa menghitung nilai momen akibat beban virtual koppel satu satuan M kecil X sama dengan min 1. Kenapa min 1? Padahal kita punya syarat konsistensi bahwa setiap arah searah jarum jam, setiap momen atau gaya searah jarum jam, maka dia bernilai positif. Yang harus dilihat adalah ketika dia bergerak searah jarum jam, tapi ditinjau dari sebelah kanan, maka dia berlawanan arah konsistensi. Sehingga kita bisa tulis bahwa momen X akibat beban momen koppel satu satuan bernilai min 1. Ya, karena momen akibat beban asli dan momen akibat virtualnya sudah didapatkan, maka yang selanjutnya dihitung adalah menghitung rotasi di titik B. Sama dengan integral 0 sampai ke L, momen akibat beban asli dikali dengan momen akibat beban
virtual satu-satuan per EI dx. Berarti di sini integral 0 sampai ke L, mx-nya itu adalah min px dikali min 1 per EI dx. Gitu ya. Sehingga tinggal integral 0 sampai ke L, px per EI dx. Tinggal diintegralkan sama kalian berarti 1/2 px kuadrat dengan batasan 0 sampai ke L per EI. Setiap X kita substitusikan dengan si batas bawah dan batas atas. Berarti di sini PL kuadrat per 2 EI. Arahnya kemana? Karena rotasi di B ini merupakan momen, berarti tadi perletakan arah momen satu satuan di virtualnya pertama kali searah jarum jam, berarti setiap rotasi yang bernilai positif, arahnya searah jarum jam. Seperti ya, jadi yang harus diperhatikan sama teman-teman adalah bagaimana caranya melakukan tinjauan arah momen dan mengecek kembali tinjauan itu dilihat dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri, tergantung dari konsistensinya. Gitu ya. Jadi tadi kita sudah dapatkan lendutan di titik B dan kita sudah dapatkan juga rotasi di titik B dengan menentukan arah dari masing-masing lendutan dan rotasinya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada berarti silakan dilanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Baik. Kemudian di sini nanti teman-teman bisa coba kalau misalnya beban yang tadi atau struktur yang tadi berupa struktur cantilever, teman-teman coba kalau strukturnya adalah struktur balok dengan 2 tumpuan di ujung dan bebannya masih beban terpusat hanya di sembarang tempat atau kita bisa bilang di titik C. Nah, teman-teman bisa menghitung berapa lendutan di titik C, berapa rotasi di titik A, berapa rotasi di titik C. Berarti beban-beban virtual itu harus bekerja di titik-titik yang akan dicari lendutan ataupun rotasinya. Gitu ya. Ini tugas untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa upload tugasnya di Vclass. Nanti saya akan taruh foldernya di situ untuk teman-teman mengupload. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Bu, kalau dari saya. Ya, baik. Karena tidak ada pertanyaan, berarti saya cukupkan pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya nanti diupload di Vclass. Kemudian jika ada pertanyaan, minggu depan kita akan bahas kembali supaya teman-teman lebih paham terhadap metode unit load untuk balok. Gitu ya. Terima kasih buat teman-teman. Sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Ya, sama.